Kisah Pangeran Bratakelana dan pertempuran melawan perompak. Pangeran Bratakelana merupakan putra mahkota Kerajaan Cirebon. Dia gugur dalam pertempuran melawan perompak di laut. Anak dari Sunan Gunung Jati dan istrinya Nyi Mas Rara Kafi atau Syarifah Baghdad ini punya kisah perjuangan di masa lampau. Terlebih saat dia berjuang melawan perompak di laut. Hingga akhirnya, dia dijuluki Pangeran Sedang Laut. Kisah pertempuran itu bermula pada tahun 1511. Dari informasi sejarah, saat itu, Pangeran Bratakelana yang dinikahkan dengan Nyi Mas Ratu Nyawa Putri dari Sultan Fatah Kerajaan Demak. Bratakelana pun tinggal di Kerajaan Demak dan diberi kekuasaan sebagai Raja Muda di Kabupaten Tuban. 2 tahun tinggal di Kerajaan Demak, Bratakelana pun berencana pulang ke Cirebon. Namun rencananya itu dicegah oleh mertua dan istrinya. Sebab saat itu kondisi jalur sedang tidak aman. Nyi Mas Ratu Nyawa juga memiliki firasat buruk lantaran mas kawin yang pernah diucapkan oleh Pangeran Bratakelana. Ya, saat menikahi Nyi Mas Ratu Nyawa, Bratakelana menggunakan mas kawin, yaitu mati sabil atau mati berperang di jalan Allah. Namun, tekad Bratakelana untuk pulang ke Cirebon begitu kuat. Dia tetap pergi ke Cirebon menggunakan kapal didampingi oleh 2 pengawal. Saat kapal tiba di perairan Cirebon tepatnya di Lautan Gebang, kapal Bratakelana dicegat rombongan perompak. Pertempuran pun terjadi antara Bratakelana dan kawanan perompak. Karena jumlah yang tidak sebanding, Pangeran Bratakelana kalah dalam pertempuran. Konon, Pangeran Bratakelana sebenarnya tidak kalah, namun ia ingat janji mas kawin dia yang pernah diucapkan yakni, mati syahid di jalan Allah. Ingat akan mas kawinnya, Pangeran Bratakelana pasrah kepada Allah dan gugur sebagai mati syahid. Setelah meninggal, jenazah Pangeran Bratakelana dihanyutkan ke lautan. Lalu, jenazah tersebut terdampar di pesisir Mundu dan ditemukan oleh Ki Gede Mundu, atas restu dari ayahnya Sunan Gunung Jati. Menurut pegiat sejarah dan naskah kuno dari komunitas Latar Wingking, Farihin, pasca mengetahui tewasnya Pangeran Bratakelana oleh perampok, Sunan Gunung Jati marah dan langsung memerintahkan kepada Ki Ageng Bungko Adipati Sarwajala untuk mengerahkan pasukan. Kira-kira ada sekitar 700 orang pasukan yang dikerahkan untuk meluluh lantakan para perompak bajak laut. Dikejar lalu dibakar kapalnya dan hangus, tutur Farihin belum lama ini. Pangeran Bratakelana dimakamkan oleh Ki Gede Mundu di tempat yang sekarang menjadi situs Pangeran Sedang Lautan. Lokasinya berada di Desa Mundu Masigit, Kabupaten Cirebon. Tidak hanya Pangeran Bratakelana yang dimakamkan di situs Pangeran Sedang Laut, tapi juga ibunya Nyi Mas Rara Kafi atau Syarifah Baghdad yang merupakan adik dari Pangeran Panjunan. Sebelum masuk makam terdapat 3 reruntuhan tembok kuno berbentuk segitiga serta teras tempat orang berziarah serta beberapa tumbuhan. Di pintu masuknya berwarna coklat dengan bahan dasar kayu yang dikelilingi oleh tembok dengan gapura kembar. Masuk ke dalam tampak barisan tembok merah dan 2 pintu kecil yang selalu terkunci. Terdapat pula makam dari Ki Gede Mundu yang mengurus jenazah dari Pangeran Bratakelana yang wafat sekitar tahun 1513. Demikian kisah Pangeran Bratakelana dan pertempuran melawan perompak. Mengutip detikjabar.com oleh Fahmi Labibi Najib, saya Edi Karyanto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.